berjalan atau berputar bagian kedua. Yohanes pasal yang kelima, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat yang 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah berapa lama? 38 tahun lamanya. Saudara, apakah kebetulan angka 38 ini? Saya percaya ini tidak kebetulan, saudara. Karena Injil Yohanes, kalau saudara pelajari karakteristik Injil Yohanes ini salah satu Injil yang tidak menceritakan semua mujizat Tuhan Yesus. Tapi dia cuma pilih beberapa. Dan mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus tidak disebut sebagai mujizat, tapi disebut sebagai tanda untuk menunjukkan kepada seseorang. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara tahu kenapa Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Bukan Yesus tidak tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Tapi orang itu ada di dalam satu keadaan yang begitu lamanya. Dan saking lamanya keadaan itu, sampai dia tidak berharap lagi akan kesembuhan, saudara. Mungkin ada saudara yang sudah terlalu lama dalam satu keadaan yang bukan kehendak Tuhan dalam hidupmu, tapi karena engkau terlalu lama di dalam keadaan itu, sampai engkau berkata, ya sudah Tuhan, ini memang beta pun nasib, ini sudah beta pun takdir seperti ini. Mungkin karena terlalu lama dalam keadaan seperti itu, saudara. Yesus harus bertanya, dan pertanyaan yang sama, Yesus juga tanya sama kita hari ini, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Karena apa? Karena orang ini sudah begitu lamanya dalam keadaan itu, saudara. Ya, Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Apa jawab orang ini, saudara? Jawab orang sakit itu kepadanya apa? Harusnya kalau Tuhan tanya, mau sembuh tidak? Jawabnya apa? Mau atau tidak, begitu saja kan? Yes or no. Kenapa dia jawab terputar lagi? Karena orang kalau harus terlalu lama dalam keadaan terputar, jawabannya bisa terputar, saudara. Orang ini sampai bilang gini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Waktu saya renungkan ayat ini, saudara, orang ini fokus dengan how to-nya. Bagaimana dia sembuh. Kolam Betesda ini memang bisa menyembuhkan, tetapi ada begitu banyak syarat dan ketentuan yang harus dilakukan. Dan orang ini lumpuh. Dan dia berkata, Tuhan, tidak ada orang. Jadi dia lihat jawabannya di kolam itu, saudara. Padahal sang jawaban itu ada di depan dia. Banyak kali kita terputar dalam hidup ini. Karena kita tidak melihat sang jawaban. Tapi kita bertanya-tanya, bagaimana aku bisa dipulihkan? Kolam ini menggambarkan tentang hukum Taurat, saudara. Di dalam hukum Taurat, seseorang itu bisa diberkati, bisa dipulihkan. Tapi ada syarat dan ketentuan yang begitu banyak yang harus dipenuhi. Oh, kamu mau diberkati? Ya, kamu harus lakukan seluruh perintah hukum Taurat dengan sempurna. Kamu harus lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Kamu tidak boleh bolong, doa puasa tidak boleh lupa. Kamu harus baca firman Tuhan tiap hari. Harus lakukan semua kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, kalau sudah itu, baru kamu bisa diberkati. Jadi ini gambaran daripada hukum Taurat. Tapi Yesus datang, Yesus bilang gini, maukah engkau sembuh? Sebenarnya Yesus tidak bilang, sebenarnya Yesus kan bilang gini, mari kita bawa lu ini kolam. Bisa tidak, saudara? Bisa. Tapi Yesus tidak mau bawa orang itu ke kolam karena apa? Karena dia sedang kasih sebuah cara yang baru, sebuah cara yang lebih baik. Yaitu apa? Supaya orang itu tidak fokus kepada how to-nya, metodenya, bagaimananya. Tapi orang itu mulai fokus kepada seorang pribadi yang ada di depan dia. Mungkin hari-hari ini engkau fokus dengan bagaimana ya, kenapa ya,
Kenapa saya tidak bisa dipulihkan? Kenapa saya tidak bisa disembuhkan? Karena kita fokus dengan how to-nya. Kita fokus dengan bagaimananya. Tapi Tuhan tidak mau kita fokus dengan bagaimananya. Tuhan mau kita fokus dengan seorang pribadi yang hari ini ada di dalam hidup saudara. Amin saudara. Rasul Paulus pernah satu kali, kalau saudara baca di Roma pasal 7, ada satu kisah di mana dia sempat stres saudara. Dia bilang gini, di dalam aku itu ada satu keinginan yang baik. Aku mau lakukan yang baik. Tapi setiap kali aku mau lakukan yang baik, yang buruk itu yang muncul. Pernah saudara ngalamin seperti itu? Ada keinginan yang baik, saya percaya di dalam setiap kita ada keinginan yang baik, betul? Tapi waktu kita sudah buat sebuah keputusan itu saudara, yang buruk itu muncul, artinya apa saudara? Waduh, setiap kali kita mau lakukan yang baik, tantangan itu semakin banyak saudara. Paulus bilang gini, aku tahu ada perintah jangan mengingini. Tapi semakin aku mau jangan mengingini, semakin itu perintah hidup dalam hidupku. Akhirnya apa? Dia bilang, aku manusia celaka. Kalau saudara baca di Roma pasal 7. Aku manusia celaka. Tapi pertanyaan dia bukan bagaimana. Perhatikan, pertanyaan yang salah akan memberikan jawaban yang salah. Bagaimana engkau bertanya dalam hidupmu akan menentukan jawaban apa yang akan engkau nikmati dalam hidupmu. Jadi sebelum engkau mendapatkan jawaban yang benar, pertanyaannya harus dirubah dulu. Banyak orang bertanya-tanya, tapi pertanyaannya salah saudara. Pertanyaannya salah, bagaimana yang aku dipulihkan? Bagaimana yang aku dibebaskan? Bagaimana yang aku diberkati? Metode apa yang harus aku pakai ya? Metode apa yang harus aku lakukan? Itu pertanyaan yang salah saudara. Pertanyaan yang benar adalah siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini. Jadi sebenarnya saudara, Tuhan sedang ajarkan kita. Pertanyaan saudara jangan bagaimana, tapi siapakah kepada seorang pribadi. Kalau saudara tanya bagaimana, itu akan terlalu banyak saudara. Iblis akan buat saudara fokus dengan masalahmu. Orang lumpuh ini akan dibuat fokus dengan Tuhan, tidak ada yang bawa beta ke kolam itu, bagaimana beta bisa sembuh? Harusnya siapa? Percayakah bahwa seorang pribadi itu ada buat hidup saudara hari ini? Saudara tidak harus bertanya bagaimana, tapi pertanyaan siapa? Siapa itu bicara tentang seorang pribadi? Mari kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-5. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan, Tuhan kasih syarat apa? Tidak ada syarat saudara. Tuhan bilang, bangun, berjalanlah. Nah jadi bagaimana kunci kita bisa berjalan? Bangun dan angkat tilam. Saudara dalam bahasa Inggrisnya kata angkat tilam itu take up your bed. Ya, take up your bed. Bed itu adalah tempat untuk istirahat. Sebenarnya ada arti di balik arti yang Tuhan mau katakan gini. Take up your rest. Ambillah peristirahatanmu, maka engkau bisa berjalan. Ya, ambillah peristirahatanmu. Artinya apa? Kalau engkau mau berjalan, engkau tidak perlu fokus dengan yang lain. Beristirahatlah di dalam Tuhan, maka engkau bisa berjalan. Beristirahatlah, take up your rest, ambillah tilammu. Itu sebenarnya Tuhan bilang gini, beristirahatlah di dalam aku. Jadi peristirahatan orang itu adalah ketika dia bisa berjalan. Amin saudara? Apa sih beristirahat di dalam Tuhan itu apa sih? Beristirahat di dalam Tuhan buat kita hari ini. Ibrani pasal 4 kan bilang gini, sebab itu baiklah kita waspada. Katakan waspada. Apa yang mesti kita waspada? Bahasa Inggrisnya let us fear. Ini satu-satunya takut yang harus kita takuti saudara. Apa saudara? Takutlah supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam tempat peristirahatannya. Perhentian itu peristirahatannya saudara. Masih berlaku. Ayat yang kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka.
Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi ini diulangi lagi kisah yang terjadi di Kades Barnea. Orang Israel dikasih janji, tapi mereka tidak percaya akan janji itu. Sehingga apa saudara? Mereka tidak bisa nikmati tempat peristirahatan. Tempat peristirahatan itu tanah perjanjian mereka. Tanah Kanaan. Bagi kita hari ini janji itu masih berlaku. Tapi tempat peristirahatan kita hari ini bukanlah sebuah lokasi. Tapi tempat peristirahatan kita hari ini adalah sebuah kondisi, sebuah situasi di mana Yesus sudah membayar segala sesuatu buat hidup saudara dan saya. Tanah perjanjian kita, tempat peristirahatan kita hari ini adalah apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Waktu dia berkata, "It is finished," sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Yang pertama, dia menyediakan kita sebuah jaminan bahwa semua dosa-dosa kita sudah diampuni. Dia menyediakan sebuah jaminan bahwa Tuhan hari ini ada di pihak hidup saudara dan saya. Dia memberikan kita sebuah jaminan, tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih-Nya. Dia memberikan kita sebuah jaminan, dia sudah membayar segala sesuatu buat hidup saudara, masa depan saudara, sakit penyakit saudara, segala sesuatu dalam hidup saudara sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Sehingga engkau bisa mengharapkan itu. Itulah tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan, yang Yesus sudah bayar buat hidup kita. Amin saudara. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat peristirahatan itu. Seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat peristirahatanku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi rancangan Tuhan itu saudara, buat hidup saudara, untuk saudara menikmati tempat peristirahatannya. Tapi bagaimana kita bisa nikmati itu saudara? Kita mesti percaya. Rest itu artinya kita percaya akan apa yang dia sudah kerjakan buat hidup kita. Kalau engkau tidak percaya, sekalipun itu milik saudara, engkau tidak nikmati janji itu saudara. Kita udah selamat sih, tapi Tuhan tidak ingin kita hanya sekedar selamat, mati masuk surga. Tapi Tuhan ingin kita menikmati semua janji Tuhan, panggilan Tuhan, rancangan Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup kita. Amin saudara. Kata Yesus padanya, bangunlah, angkatlah tilammu. Jadi beristirahatlah dalam aku, maka engkau bisa berjalan bersama aku. Beristirahatlah bersama aku. Jadi waktu kejadian ini terjadi apa saudara? Waktu Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini, itu di hari Sabat. Saudara tahu tidak kenapa begitu banyak kesembuhan yang Yesus lakukan di hari Sabat? Tahukah kenapa? Karena Tuhan memilih hari di mana manusia itu bisa percaya beristirahat dalam Tuhan. Disitulah Tuhan bekerja. Hari peristirahatan buat kita adalah kita mempercayai janji Tuhan. Kita fokus dengan Tuhan. Waktu kita fokus dengan Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Kenapa Yesus selalu melakukan mujizat di hari Sabat? Dia dikata-katain dia sesat, dia dikata-katain dia melanggar hukum Taurat. Tapi Yesus sengaja lakukan itu. Yesus mau kasih tahu sama kita, di hari Sabat, di hari engkau beristirahat, di hari engkau mempercayai Tuhan, disitulah Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Amin saudara. Ini adalah sebuah kisah yang sudah sangat sering kita dengar saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya ingin jelaskan sama saudara, ada dua kata rest di dalam 3 ayat ini saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi apa? Kelegaan. Kata kelegaan di sini adalah rest atau beristirahat. I will give you rest. Rest yang diberikan. Nah tapi di ayat 29 ada rest yang kedua. Ya coba tampilkan bahasa Inggrisnya. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find apa? Rest for your souls. Nah saya akan jelaskan sedikit ya. Kenapa ada dua kata rest diulang 2 kali. Kalau rest diulangi 2 kali, sesuatu yang penting.
Saudara tahu pada waktu itu orang Israel sedang ada dalam beban yang berat. Sebenarnya waktu Yesus ngomong tentang ini konteksnya bukan tentang hanya beban hidup. Mungkin hari ini kita punya beban hidup yang banyak. Tapi konteks sebenarnya pada waktu itu orang Israel sedang dalam beban agamawi. Mereka hidup di masa di mana ahli-ahli Taurat begitu banyak. Guru-guru agama begitu banyak. Dan mereka menaruh kukuk yang berat. Itu mereka menaruh beban-beban yang berat kepada umat Israel. Kalau kamu mau diberkati Tuhan, kamu mesti buat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metodenya mesti ini seperti ini. Jadi orang Israel itu mereka mau sih ikut Tuhan, tapi kok berat sekali rasanya ikut Tuhan ya. Kok ikut Tuhan itu seperti capek begitu ya. Akhirnya apa? Yesus bilang gini, ayo kalian yang letih lesu dan berat, mari datang padaku. Sebenarnya Yesus bilang gini, beta mau kasih tahu sebuah jalan yang lebih baik dan cara yang baru. Apa yang Tuhan bilang? Marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya Tuhan kasih undangan. Undangan yang pertama apa? Semua orang itu harus datang sama Yesus. Untuk mendapat apa? I will give you rest. Rest yang pertama itu bicara tentang kelahiran baru. Jadi waktu saudara lahir baru, terima Tuhan, setiap orang mesti datang sama Yesus. Tidak ada jalan lain di dalam keselamatan. Ya, tidak ada jalan lain, ada jalan menuju Roma, tapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya waktu kita datang sama Tuhan Yesus, disitulah Tuhan kasih kita rest yang pertama. Rest yang pertama itu di dalam roh saudara. Roh saudara itu menjadi satu sumber segala sesuatu. Karena Tuhan tinggal di situ saudara. Tuhan berikan rest di dalam roh saudara. Jadi setiap kita tidak bisa skip ini. Kalau saudara mau mengalami rest yang pertama, saudara harus datang sama Yesus. Pertama engkau terima Tuhan, Tuhan kasih engkau rest yang pertama. Tapi bukan cuma sampai situ saudara. Dia bukan cuma kasih kita rest satu saja. Tapi di ayat 29 dikatakan apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Ini saudara sangat sulit saudara. Kadang-kadang kita bisa jadi sombong, betul saudara? Rendah hati itu buat kita bisa secure, aman. Kalau engkau sudah rendah hati, engkau tidak bisa dijatuhkan lagi saudara. Kalau kita tinggi hati, wah gampang dijatuhkan saudara. Tapi kalau kita sudah rendah hati bukan rendah diri loh saudara. Rendah hati sudah tidak bisa dijatuhkan lagi. Nah Yesus itu saudara, dia bilang gini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Maksudnya apa pikulah kuk ini saudara? Di zaman dulu orang Israel, mereka kan ada pertanian. Yesus selalu kasih contoh, itu selalu dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Orang Israel pada waktu itu kan bertani itu tidak ada traktor. Zaman kita sekarang kan udah banyak traktor yang canggih. Mesin-mesin yang hebat, teknologi. Zaman dulu kan kalau mau pakai pertanian pakai apa? Pakai sapi, pakai kerbau, betul? Nah untuk bisa membajak tanah pertanian, itu harus ada minimal 2 sapi atau 2 kerbau. Dan biasanya itu akan dipilih satu yang senior, satu yang junior. Jadi akan dipilih satu sapi senior, satu sapi junior. Tujuannya apa? Sapi senior ini adalah sapi yang sudah pengalaman. Dia sudah tahu medan semua, dia sudah tahu bagaimana harus berhenti, bagaimana harus rem, bagaimana harus gas. Kalau sapi junior ini belum tahu saudara, kalau lepas sendiri dia gas terus, dia masuk lubang saudara. Jadi saudara mereka cara ngajarnya begitu, jadi kuk itu dipasang di antara 2 sapi itu. Jadi satu yang junior, satu yang senior, sehingga apa? Waktu sapi itu bergerak, yang junior itu harus ikut yang senior. Kalau senior bilang jalan, yang junior harus ikut. Kalau senior bilang jalan, yang junior bilang tidak, kira-kira sakit tidak yang junior? Sakit saudara, sakit. Kalau senior bilang rem, yang junior gas, sakit tidak? Sakit. Kalau yang senior bilang, mari ketong minum, yang junior bilang tidak, beta masih kenyang, ketong jalan. Wah sakit saudara. Nah Tuhan tuh gambarkan seperti itu, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena Tuhan mau bilang ini, Tuhan itu yang senior, kita ini junior. Kita ini mesti belajar dari dia. Belajar bagaimana? Belajar berjalan bersama dia. Waktu kita berjalan bersama dia, disitulah jiwamu akan mendapat ketenangan, rest yang kedua. Jadi Tuhan itu bukan cuma peduli dengan rest di dalam roh saudara. Tuhan tuh bukan cuma bilang, yang penting lu sudah lahir baru, sudah cukup ya, beta tinggal lu. Tidak saudara, kita punya Tuhan itu, dia tuh
selain melahirbarukan saudara, dia juga menyertai hidup saudara. Amin. Dia tuntun hidup saudara dan saya. Dan ketika dia tuntun hidup kita, disitulah engkau akan mendapatkan rest di dalam jiwamu. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Kalau engkau mulai rasa tidak ada damai sejahtera, engkau mulai tidak ada bisa dapatkan sukacita. Jangan-jangan engkau tidak sedang bergerak dalam tuntunan sang senior dalam hidup saudara. Jangan-jangan engkau mulai ikut dagingmu sendiri. Jangan-jangan engkau mulai pilih jalanmu sendiri. Sehingga apa? Sehingga apa yang Tuhan sudah siapkan buat hidupmu membuat engkau tidak bisa nikmati itu. Engkau seperti terputar-terputar dalam hidup ini. Tapi kalau kita berjalan dalam tuntunan sang senior dalam hidup ini, dan salah satu tuntunannya itu akan membuat engkau rasa rest. Engkau akan punya damai sejahtera. Dan di situ engkau belajar untuk berjalan. Engkau tidak harus tahu segala sesuatu. Tapi engkau belajar dari satu tuntunan pada tuntunan yang berikutnya. Engkau uji dengan rest itu. Kalau engkau mulai rasa tidak damai sejahtera, coba cek jangan-jangan engkau mulai keluar dari tuntunan sang senior di dalam hidupmu. Amin saudara. Sehingga apa? Tuhan itu kasih saudara rest juga di dalam jiwa saudara. Sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak dan bebanku pun ringan. Maksudnya Tuhan apa? Kalau kita ikut Tuhan sebenarnya bukan kita yang berjalan dalam hidup ini, tapi Tuhan yang berjalan di dalam hidup kita. Amin saudara. Dan kalau Tuhan yang berjalan dalam hidup saudara dan saya, dia tidak akan bawa saudara terputar-terputar. Dia akan bawa saudara untuk menikmati semua janji Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Ingat, Tuhan sudah kasih janjinya. Tuhan sudah kasih. Hari ini dia kasih kita bukan lagi sesuatu saudara. Dia kasih hidupnya buat kita. Kita mesti tahu identitas kita hari ini. Kita ini bukanlah seorang pribadi yang terlepas dari Tuhan. Dia kasih kita pribadinya menjadi identitas kita hari ini. Dia jadikan kita pribadi yang punya right standing with God. Dia jadikan kita seorang pribadi yang bisa datang sama Bapa sama seperti Yesus datang sama Bapa. Dia ubah status kita, dia ubah identitas kita. Dia kasih segala sesuatu buat hidup kita. Tapi kita mesti tahu itu, kita mesti percaya itu. Amin saudara? Selama kita tidak tahu, selama kita tidak percaya, kita seperti orang lumpuh itu, 38 tahun. Ada di pinggir kolam mujizat. Dia lihat mujizat, dia lihat orang mengalami mujizat. Tapi dia sendiri tidak mengalami mujizat. Tapi kalau kita percaya, kita tahu dan kita percaya, dan kita berjalan dalam tuntunannya, dia kasih kita rest. Dan waktu dia kasih kita rest itu saudara, dia bawa kita menikmati semua janji Tuhan di dalam hidup ini. Amin saudara.